Shalom Pak Esra, saya Daniel T. dari Balikpapan. Pak Esra sudah menjelaskan bahwa orang percaya kalau meninggal, jiwa atau rohnya langsung masuk surga dan tubuhnya masih di kuburan. Nanti setelah kedatangan Yesus yang kedua baru dibangkitkan dan disatukan dengan jiwa atau rohnya, dan saya sangat setuju dengan itu, sebagaimana rujukan ayat-ayat Alkitab yang Pak Esra paparkan. Yang menjadi pertanyaan, gereja saya menganut manusia mati seutuhnya jiwa dan roh mati. Ini yang membingungkan saya, karena argumentasi yang dibangun tidak kuat dan tidak ada rujukan ayat yang mendukung argumennya. Mohon pencerahannya, dan apakah saya berdosa kalau saya berbeda dengan pemahaman gereja saya? Terima kasih. Ya, apakah pada saat kematian itu jiwa, roh itu juga mati? Ya, mati itu definisinya adalah perpisahan antara tubuh dan jiwa atau roh. Saya penganut dikotomi yang percaya bahwa manusia hanya terdiri dari dua bagian saja, jiwa, tubuh dan jiwa atau roh. Ya, kalau trikotomi, tubuh, jiwa dan roh, jadi ada tiga. Ya, nah mati itu adalah perpisahan antara tubuh dan jiwa atau roh. Tubuh ini mati, tubuh ini bisa binasa dari debu kembali kepada debu. Tetapi apakah jiwa atau roh juga ikut mati? Tidak. Ya. Kitab suci jelas memberitahu kita dan memberikan indikasi yang sangat kuat bahwa jiwa atau roh itu bersifat kekal dan hidup pada saat seseorang telah mengalami kematian. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dibilang, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dia memberikan kekekalan. Memberi kekekalan pada apa? Kita tahu bahwa tubuh kita tidak kekal. Ya. Lalu kalau jiwa atau roh juga mati, terus kekekalannya pada apa? Tidak bisa tidak. Kekekalan itu pada jiwa atau rohnya. Juga kita bisa lihat banyak contoh di Alkitab. Cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ya. Matilah orang kaya itu, Lazarus, lalu dia di pangkuan Abraham. Matilah orang kaya itu, dia menderita sengsara di alam maut. Tapi sebelum itu Abraham juga sudah mati. Maka cerita tentang selanjutnya itu adalah cerita dalam dunia orang mati. Dan dalam dunia orang mati itu ternyata orang kaya itu masih melihat. Ya, Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia masih bisa rasa sakit, menderita dalam nyala api ini, dia masih bisa bercakap-cakap dengan Abraham, dan Abraham bisa bercakap-cakap dengan dia. Kalau tubuhnya ada di kuburan, terus yang bercakap-cakap saling melihatnya apa? Kalau jiwanya mati, rohnya mati, terus yang ngomong-ngomong itu siapa? Yang saling melihat itu siapa? Tidak bisa tidak, jiwa atau rohnya tetap hidup dan tetap sadar. Ya, tidak mati. Lalu juga pernyataan Yesus kepada penjahat di sampingnya yang bertobat itu, Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Secara implisit kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa jiwa dari penjahat itu berada dalam keadaan hidup dan sadar di dalam Firdaus. Kenapa saya bilang hidup dan sadar? Karena ada juga doktrin atau ajaran sleep of the soul yang mengatakan bahwa jiwa orang mati itu tertidur atau kehilangan kesadarannya secara panjang sampai akhir zaman. Ya. Nah, tapi kata-kata engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus itu secara implisit menunjukkan bahwa itu hidup. Selanjutnya ada peristiwa transfigurasi Yesus. Coba lihat, transfigurasi ini adalah penampakan Yesus di gunung, ya. Matius 17 ayat 2 dan 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih, bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa sudah mati.
Elia memang tidak mati, langsung naik hidup-hidup ke surga, tapi minimal Musa ini mati. Ya, tapi Musa berbicara dengan dia nih, siapanya Musa? Ini entah mau penglihatan atau sungguh-sungguh keluar dari surga. Pokoknya Musa berbicara. Kalau mati tidak bisa bicara. Ya. Nah, ini berarti jiwa atau roh Musa tetap hidup. Lalu orang-orang yang mati martir, mati syahid. Wahyu 6. Dan ketika anak domba membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Berarti ini mati mereka ini, karena mereka dibunuh. Tapi yang dilihat jiwa-jiwa mereka oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Mereka berseru ini siapa? Kan sudah mati. Tapi kok bisa berseru? Yang berseru ini adalah jiwa-jiwa mereka. Jiwa mereka berseru. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Jiwa dari orang-orang yang sudah mati ini, mereka menuntut pembalasan atas nyawa mereka dari Allah. Kalau mereka mati, bagaimana bisa berseru? Ini jelas menunjukkan jiwa-jiwa mereka tidak mati, hidup. Ya. Lalu juga para martir itu turut memerintah bersama dengan Kristus pada waktu mereka sudah mati, ya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dan tidak menyembah binatang dan patung dan seterusnya. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang mati ini turut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kalau jiwanya mati, rohnya mati, terus yang memerintah itu apanya? Ya, jadi adalah salah kalau mengatakan bahwa mati seutuhnya, tubuhnya, jiwanya, rohnya juga mati. Itu salah. Ya. Nah, kalau saudara tanyakan, ya, argumentasi yang dibangun tidak kuat, tidak ada rujukan ayat untuk mendukung argumen. Saudara harus belajar menerima pengajaran yang punya dasar kitab suci. Yang punya dasar kitab suci saja belum tentu benar, karena tafsirannya bagaimana, apalagi tidak punya dasar. Ya, jadi kalau orang mengajar sesuatu kepada saudara, ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti mengajar harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kalau gereja saudara, pendeta saudara mengajar tidak dari segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya jangan percaya, jangan terima. Minta dasar kitab sucinya apa? Ya. Apakah saya berdosa kalau saya berbeda pemahaman dengan gereja? Enggak. Kalau gerejanya punya pemahaman benar, saudara yang melenceng, saudara tidak sama dengan gereja, ya memang saudara berdosa. Tapi kalau gerejanya ngajar salah, lalu saudara berbeda dengan gereja, ya saudara tidak salah dong. Saudara bisa salah juga di yang lain, tapi bisa benar. Ya, misalnya, kalau gereja saudara mengajarkan bahwa selamat itu karena berbuat baik, lalu saudara berbeda karena saudara ngajar, saudara tahu selamat itu karena iman, berarti saudara yang benar. Tapi kalau gerejanya bilang selamat karena iman saja, tapi saudara berbeda dengan gereja karena menurut saudara selamat itu karena berbuat baik atau iman plus perbuatan baik, saudara berbeda, tapi saudara salah. Dan itu dosa. Ya, jadi dosa atau tidak itu tidak ditentukan pada sama atau berbeda dengan gereja, tapi apakah ada dukungan dasar kitab suci bagi suatu pemahaman atau satu ajaran atau tidak. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan.
Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.